Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Bezulfia Rodetul Isani dengan NIM terakhir 095. Saya Alvina Nubisna dengan NIM terakhir 368. Saya Nabila Dewi Rahmawati dengan NIM akhir 271. Saya Tafa Farid Nur Habibi dengan NIM akhir 475. Kami akan menganalisis hasil desain dari kelompok 5. Di sini kami menyimpulkan bahwa desain ini adalah desain yang buruk. Mengapa? Karena dapurnya yang terlalu sempit dan terlalu beresiko. Desain ini juga tidak mematuhi prinsip IMK, yaitu dari segi keseimbangannya, keselamatannya, dan dari segi ergonomisnya. Mengakibatkan tingginya resiko kecelakaan, jatuh, kebakaran, salah penempatan tabung gas, menurunnya efisiensi penggunaan ruang, akses sempit, peralatan tidak tertata, berkurangnya kenyamanan pengguna. Lalu selanjutnya ada solusi yang mungkin bisa diterapkan dalam desain ini, yaitu dengan merancang ulang tata ruang dengan memindahkan kompor dan tabung gas dari area tangga ke tempat yang lebih aman dan juga menyediakan jalur akses khusus yang jelas dan aman. Yang ketiga yaitu pemasangan fasilitas keamanan seperti membuat tangga pembatas seperti ini untuk mencegah risiko jatuh. Yang keempat yaitu menambahkan ventilasi udara agar siklus udara itu lebih baik dan resiko kebakaran itu semakin kecil. Sekarang kami akan menyampaikan hasil analisis desain dari kelompok 5. Dengan judul analisis desain buruk dalam prinsip IMK dengan studi kasus penataan dapur beresiko. Pertama ada pendahuluan. Pengertian umumnya yaitu interaksi manusia dan komputer atau IMK adalah bidang yang mempelajari bagaimana manusia berinteraksi dengan sistem, produk, atau lingkungan agar mudah, nyaman, dan aman digunakan. Dalam konteks ini, desain buruk adalah kondisi di mana sistem atau lingkungan gagal memenuhi prinsip kenyamanan, keselamatan, dan efektivitas pengguna. Untuk pengertian khususnya yaitu desain buruk adalah desain dengan visual yang membingungkan, penempatan elemen yang tidak tepat, ruang gerak sempit, dan tata letak yang tidak memperhatikan pengguna. Hal ini juga bisa terkait aspek ergonomi seperti ketinggian, jarak, atau aksesibilitas ruang yang tidak sesuai dengan kemampuan manusia. Selanjutnya ada alur penelitian. Yang pertama, identifikasi contoh desain buruk. Jadi bisa mencari beberapa referensi contoh-contoh gambar yang masuk ke dalam kriteria desain buruk. Lalu selanjutnya menganalisis masalah utama, yaitu masalah pada desain tersebut. Apakah desain tersebut itu termasuk desain yang buruk atau tidak. Kemudian ada rekomendasi dan kesimpulan, yaitu bisa merekomendasikan beberapa solusi yang bisa diterapkan dalam desain tersebut dan juga menarik kesimpulannya. Selanjutnya dari kelompok 5 memasukkan rumusan masalah, yaitu 2. Yang pertama, apa saja aspek desain buruk pada studi kasus ini berdasarkan IMK dan penataan dan visual. Yang kedua, apa dampak negatif dari desain buruk tersebut bagi pengguna. Selanjutnya yaitu ada tujuan dan manfaat. Beberapa tujuannya yaitu yang pertama, mengidentifikasi dan menjelaskan karakteristik desain buruk pada studi kasus dapur sempit dalam konteks IMK. Tujuan yang kedua yaitu menguraikan dampak desain yang kurang baik terhadap kenyamanan, keselamatan, dan pengalaman pengguna. Dan manfaatnya yaitu yang pertama adalah memberikan wawasan kepada mahasiswa tentang pentingnya prinsip desain baik sesuai IMK agar lingkungan lebih aman dan nyaman. Manfaat yang kedua yaitu menjadi contoh nyata penerapan analisis untuk menilai ruang atau sistem sehingga bisa menjadi pembelajaran yang praktis. Selanjutnya yaitu studi kasus penataan dapur beresiko. Studi kasus yang pertama yaitu aspek desain buruk berdasarkan IMK dan penataan dan visualnya. Yang pertama yaitu keselamatan. Sangat buruk, potensi jatuh dan kebakaran. Selanjutnya efisiensi, yaitu tidak efisien, pengguna harus ekstra hati-hati saat bergerak. Selanjutnya kenyamanan, yaitu sangat rendah, ruang sempit, akses menuju dapur nyaris tidak ada jalurnya. Selanjutnya error prevention, yaitu tidak ada pencegahan kesalahan pengguna. Selanjutnya itu ada user centered, yaitu tidak memperhatikan kebutuhan dan keselamatan pengguna.
Selanjutnya visual, yaitu tata ruang dapur tidak jelas batasnya, tidak ada pembatas antara area aman dan area berbahayanya. Yang terakhir yaitu penempatan. Tabung LPG diletakkan tepat di bibir tangga, tempat peralatan memasak tidak tersedia atau jauh dari area utama, sehingga pengguna harus bolak-balik membawa bahan peralatan. Salah posisi dan berbahaya secara desain. Selanjutnya, studi kasus penataan dapur beresiko. Yang kedua, dampak negatif. Pertama, cedera fisik serius, risiko jatuh dari tangga saat memasak atau saat menuju dapur. Kedua, potensi kebakaran atau ledakan, tabung gas dan kompor dekat area jatuh. Ketiga, stres tinggi, pengguna merasa takut saat beraktivitas di dapur. Keempat, produktivitas rendah, memasak menjadi lambat dan tidak nyaman karena akses terbatas. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, desain dapur sempit ini membuktikan bahwa pengabaian prinsip keselamatan dan kenyamanan, baik pada ruang fisik maupun sistem EMK, akan menimbulkan risiko kecelakaan serta menurunkan efisiensi penggunaan. Saran, perlu ada perancangan ulang dapur dengan memindahkan kompor dan tabung gas, memasang pembatas tangga, serta membuat jalur akses yang aman. Desain harus menerapkan prinsip ergonomi dan melibatkan pengguna agar hasilnya lebih baik. Berikut referensi dari kelompok 5. Baiklah, sekian dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.